Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VLAN dan trunking. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, trunk, allowed trunk, trunking pada MLS, lalu ada dynamic trunking protocol, konfigurasi dynamic trunking protocol, unchecked dan checked native VLAN. Nah, di sini kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep VLAN atau apa itu VLAN. VLAN adalah Virtual Local Area Network. Kalian perhatikan pada gambar di sini, misal terdapat sebuah ruangan yang kemudian terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap saja yang paling atas ini itu adalah engineering, untuk yang tengah itu programming, dan yang paling bawah itu marketing. Kemudian untuk engineering katakanlah memiliki VLAN 10, untuk programming 20, dan untuk marketing itu 30. Kemudian masing-masing VLAN memiliki IP. Untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10.0/24, dan untuk programming 192.168.20.0/24, dan terakhir untuk marketing IP-nya 192.168.30.0/24. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, nantinya masing-masing divisi akan tersambung dengan switch. Kemudian misal bandwidth yang dibutuhkan engineering adalah 10 MB, lalu untuk programming misalkan 20 MB dan marketing adalah 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan. Setelah itu, VLAN juga berfungsi untuk memecahkan broadcast domain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain itu untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang tersambung. Misal PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch. Lalu switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirimkan divisi lain, karena VLAN telah memecah broadcast domainnya. Kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Pada Cisco Packet Tracer, saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini terdapat 6 buah PC yang tersambung dengan switch dengan menggunakan kabel automatically. Untuk IP networknya juga sudah saya tuliskan. Di sisi sebelah kiri kita gunakan IP 10.0/24, kemudian yang kanan itu IP-nya 20.0/24. Di sini kita klik tombol persegi panjang. Kemudian untuk settingannya saya default saja. Kemudian kita bisa tarik. Nah, perlu diketahui VLAN memiliki range dari 1 sampai 496. Maka di sini untuk kelompok sebelah kiri saya akan gunakan VLAN 10 dan yang sebelah kanan adalah VLAN 20. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC. Jika sudah, kita bisa cek koneksinya. Perhatikan di sini akan memberikan keterangan successful. Namun jika kita coba dari PC 1 ke PC 4, maka akan memberikan keterangan failed karena kedua PC berbeda network. Maka kita akan konfigurasi supaya dia bisa pada switch. Kita ke CLI. Untuk melakukan konfigurasi VLAN, kita masuk ke mode privilege, lalu kita ke global mode. Setelah masuk, kita bisa coba untuk membuat VLAN dengan mengetikkan VLAN 10. Setelah di-enter, kita bisa memberikan nama, misalkan programming. Jika sudah, kita bisa cek dengan komen do show VLAN brief. Dapat dilihat bahwa di sini sudah ada VLAN 10, namun perlu diketahui bahwa secara default, semua port di switch ini menggunakan VLAN 1.
Sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 mencantumkan port-port yang mana yang tergabung ke VLAN 10. Kita akan buat interface FA1, FA02, dan FA03 yang tergabung ke VLAN 10. Langsung saja kita bisa konfigurasikan. Kita bisa masuk ke FA01 dulu, kemudian ketikkan switch port akses VLAN 10. Kemudian jika kita cek menggunakan do show VLAN brief, maka FA1 sudah masuk ke VLAN 10. Selanjutnya kita akan memasukkan FA02 dan FA03. Maka untuk port 1, port 2, dan port 3 menggunakan VLAN 10. Kemudian kita bisa buat VLAN 20 dan masukkan port dari 4 hingga 6 ke dalam VLAN 20. Kita tuliskan VLAN 20. Untuk namanya kita berikan marketing. Jika VLAN 20 sudah terbuat, maka kita akan memasukkan FA04 hingga FA06 sekaligus, yaitu dengan menggunakan interface range. Di sini ketikkan saja interface range FA0/4 strip 6. Setelah masuk, kita bisa berikan komen switch port akses VLAN 20. Jika sudah terkonfigurasi semua, di sini kita bisa cek. Nah, bisa dilihat di sini sudah terdapat VLAN 20 dan tercantum juga port mana saja yang menggunakan VLAN 20. Lalu, kita bisa lihat bagaimana ARP tabelnya. Namun, sebelum itu kita bisa hapus ARP-nya dulu karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi dengan mengetikkan ARP-min D dan lakukan hal yang sama pada semua PC. Pada switch juga kita hapus. Di sini setelah masuk ke mode privilege, kita masukkan command clear MAC address strip table. Dan untuk memastikan, kita bisa cek dengan show MAC strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada. Selanjutnya kita bisa klik simulation, lalu kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Maka di sini terdapat keterangan ARP. Kita bisa lihat berikutnya ini. Kemudian di sini PC 1 akan mengirim ke switch. Lalu dari switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3. Namun switch tidak akan mengirim paket ke PC 4 dan 56 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN, sudah memecah broadcast domainnya. Pembahasan berikutnya itu ada trunk. Trunk berfungsi untuk menghubungkan antar switch, yang artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk komunikasi melalui satu jalur. Perhatikan pada topologinya, di sini saya telah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan yang sama persis seperti sebelumnya. Dengan konfigurasi juga sama persis. Namun untuk IP-nya di sini saya berikan range dari 10.4 sampai 10.6 dan 20.4 hingga 20.6. Nah, di sini saya tidak perlihatkan karena saya anggap kalian bisa membuatnya sendiri. Namun, di sini perlu diperhatikan, antar switch telah saya sambungkan dengan kabel automatically. Juga langsung saja kita konfigurasikan trunk agar VLAN dapat saling terhubung, baik dari ruang 1 atau ruang 2. Kita buka switch 1, dan kita bisa masuk ke global mode. Nah, switch 1 itu terhubung dengan switch 2 menggunakan interface FA07, maka kita akan masuk ke port tersebut. Kemudian kita akan berikan komen switch port node trunk. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA07 sudah masuk ke mode trunk tersebut. Lalu kita bisa cek dengan komen do show interface trunk. Bisa diperhatikan di sini FA07 statusnya trunking. Kemudian kita juga bisa cek di switch 2, maka di sini juga statusnya sudah trunking. Selanjutnya kita bisa tes koneksi antar VLAN, misal dari PC 1 menuju ke PC 7. Nah, di sini terdapat keterangan successful, artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi trunking. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses ARP tabelnya dengan klik simulation. Lalu kita bisa coba kirim paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini PC 2 akan mengirimkan paket ke switch,
Lalu dari switch, ia akan melakukan broadcast yaitu ke PC1 dan PC3 dan ke switch 2. Di sini untuk PC1 dan 3 itu menolak, sedangkan switch 2 akan melakukan broadcast ke PC 7, 8, dan 9. Nah, di sini yang menerima hanya PC 8. Maka selanjutnya PC 8 akan mengirimkan paketnya kembali ke switch, lalu dari switch 2 ke switch 1, dan dari switch 1 ke PC 2. Dengan begitu, tes koneksi sudah successful. Kita akan masuk ke pembahasan allowed trunk. Jadi, kita cek pada interface trunk. Di sini terdapat VLANs allowed on trunk. Artinya, trunk berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07. Secara default yang diizinkan adalah 1 sampai 10.05. Kemudian terdapat VLAN allowed and active in management domain. Ini artinya adalah VLAN yang telah mencoba untuk melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah VLAN yang diizinkan adalah 10 hingga 20. Pada mode global atau konfigurasi, masuk ke interface FA07, lalu kita ketikkan switch port trunk allowed VLAN, lalu masukkan VLAN berapa yang akan diizinkan, misalkan VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah selesai kita exit, lalu cek di interface trunk. Perhatikan untuk VLAN allowed trunk-nya ini sudah berubah. Kita lanjut ke pembahasan trunking pada MLS. Pada Cisco saya sudah membuat satu ruangan lagi yang isinya sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch 3 juga saya sudah konfigurasi VLAN di interface FA07. Sekarang kita akan coba konfigurasi trunk pada MLS atau multi-layer switch. Kita bisa pilih pada bagian network device, lalu di sini pilih switch, dan klik pada switch yang MLS, lalu kita bisa sambungkan dengan switch 3 menggunakan kabel automatically. Dan kita bisa lakukan konfigurasi trunk pada interface FA08. Kita buka tampilan CLI dari switch 3, masuk pada global mode dan interface FA08, lalu jalankan perintah switch port mode trunk. Lalu cek dengan komen do show interface trunk. Dapat dilihat untuk interface 07 dan 08. Di sini sudah kita trunk. Kemudian kita bisa lakukan trunk pada MLS. Di sini masuk ke mode privilege dan global mode. Lalu masuk ke interface 01 yaitu interface yang tersambung ke switch 3. Setelah itu berikan komen untuk trunk yaitu switch port mode trunk. Maka di sini akan ada pemberitahuan command rejected, yang artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi trunk di interface ini. Nah, hal tersebut ada penjelasannya. Jadi, untuk trunk ia memiliki dua jenis, yakni ISL dan 802.IQ, yang mana ISL adalah milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui trunk. Kemudian untuk 802.IQ itu open standard atau dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch Breezy, maka kita akan menggunakan .IQ. Nah, untuk switch MLS support kedua jenis tersebut, sedangkan switch 1, 2, 3 hanya support .IQ. Oleh karena itu, kita melakukan trunking pada switch 3, ia akan langsung menggunakan trunking pada protokol .IQ. Namun jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol opsi ISL, namun ternyata switch 3 tidak support tersebut. Maka dari itu kita bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Di sini kalian bisa masukkan perintah switch port trunk encapsulation.1q. Kemudian masukkan perintah konfigurasi trunk yaitu switch port mode trunk. Nah, di sini sudah tidak di-rejected lagi. Di sini kita bisa cek lagi, dapat diperintahkan untuk FA01. Di sini bisa cek lagi, dapat diperhatikan untuk FA01 statusnya itu trunking. Encapsulation sudah .1q. Kita akan memasuki pembahasan yang ke-6 yaitu ada Dynamic Trunking Protocol.
Perhatikan pada tabel ini, dari semuanya kita telah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan untuk terang merujuk pada switch. Nah, kita akan coba untuk mode Dynamic Trunking Protocol yang terdiri dari Dynamic Auto dan Dynamic Dash Travel. Jika diperhatikan ketika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi mode akses. Jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable, maka hasilnya akan menjadi mode terang. Begitu juga dengan Dynamic Auto, jika bertemu dengan mode terang, maka koneksinya akan tetap menjadi mode terang. Sedangkan yang terakhir ketika Dynamic Auto bertemu dengan mode akses, koneksi akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, kemudian switch 2 dikonfigurasi dengan Dynamic Desirable. Dalam situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode terang. Dapat disimpulkan, untuk Dynamic Auto sifatnya adalah menunggu, sedangkan Desirable sifatnya mengajak. Kemudian, untuk mode terang dan akses sifatnya memaksa. Misal switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, lalu switch 2 dikonfigurasi dengan terang. Switch 1 yang sifatnya menunggu maka akan dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang. Kita akan memasuki pembahasan yang ketujuh, yaitu konfigurasi Dynamic Trunking Protocol. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel automatically. Sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek dulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita buka tampilan pada switch 4 ke mode CLI dan masuk ke mode privilege. Di sini kita isikan komen show interface FA01 switch port. Perhatikan pada administratif mode dan operasional mode. Jadi, administratif adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, by default untuk administratif mode itu menggunakan Dynamic Auto. Maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Kalian bisa cek sendiri. Maka di sini saya akan langsung konfigurasi di switch 4 saja. Di sini switch 4 akan berubah menjadi Dynamic Desirable. Masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch 5 yaitu FA01. Lalu berikan komen switch port mode Dynamic Desirable. Untuk mengecek, kita bisa exit dulu. Nah, di sini perhatikan pada bagian administratif telah berubah menjadi Dynamic Desirable. Maka untuk bagian operasional pun berubah menjadi terang, karena switch 5 masih menggunakan Dynamic Auto yang sifatnya adalah menunggu. Pembahasan selanjutnya itu ada untag dan tag. Untuk mempermudah penjelasan mengenai untag dan tag, pada Cisco kita bisa menggunakan metode simulation. Setelah mengirim paket dari PC 11 ke PC 17, kita next hingga pada bagian switch mengirimkan ke switch lain. Di sini kita bisa klik pada ARP table-nya. Nah, di sini terdapat keterangan .1Q, yang mana ia disebut dengan tagged, sedangkan untag jika paket ARP-nya tidak terdapat .1Q. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu native VLAN. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Bisa kita lihat pada switch 1 setelah memberikan komen do show interface terang. Di sini dapat diperhatikan ada yang namanya native VLAN dan by default native VLAN-nya adalah 1. Nah, di sini kita akan coba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasi pada ruangan 2 dan 3. Kita masuk ke tampilan CLI milik switch 2 dan kita masuk ke global mode. Kemudian masuk ke interface yang tersambung ke switch 3 yaitu FA08, kemudian ketikkan komen switch port terang native VLAN 20. Lalu cek pada do show interface terang. Di sini untuk interface FA08, native VLAN-nya telah berubah menjadi 20. Berikutnya kita juga konfigurasi di switch 3. Untuk caranya sama persis, hanya perhatikan pada bagian interface yang mana akan dikonfigurasi. Jika sudah, di sini dapat diperhatikan native VLAN-nya pun sudah berubah menjadi 20. Kemudian kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirim paket dari PC 12 ke PC 18. Dan jangan lupa berada di tampilan simulation.
Di sini kita next saja. Pada bagian switch 2 ke switch 3 kita bisa klik. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, dapat diperhatikan ia tidak lagi muncul tag. Mungkin segitu saja video pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.